Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Tribun News Depok. Berjumpa lagi bersama kami dalam program Depok hari ini. Di samping saya sudah ada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, Pak Sri Kunchoro. Beliau dulu terkenal di luar negeri. Beliau berurusan dengan tenaga kerja Indonesia karena bekerja di atas Hong Kong. Assalamualaikum Pak Sri Kunchoro. Waalaikumsalam Mas Dudi, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pak Sri Kunchoro ini makin keren aja ya. Oh kan senyumnya kan. Pak, sekarang Kota Depok dan berbagai wilayah lainnya kasus COVID sudah melandai. Apa nih yang bisa dilakukan oleh Kajari Depok untuk Kota Depok saat ini? Ya, terima kasih. Jadi memang betul untuk saat ini Depok dan juga seluruh Jabodetabek sudah relatif melandai untuk kasus COVID-nya, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya selain kemarin dan juga sampai dengan hari ini itu kita mengatasi masalah COVID, tentunya kita juga mengatasi bagaimana pertumbuhan ekonomi itu juga tetap bisa jalan khususnya di Kota Depok ini. Siap. Dan terkait dengan untuk bagaimana pertumbuhan ekonomi, tentunya juga kita bersinergi, kita berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di Depok ini, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kejaksaan, kita punya fungsi untuk melakukan pendampingan, tentunya kita juga mempunyai fungsi untuk pengamanan pembangunan, sehingga dari hal-hal yang memang kita laksanakan sampai dengan hari ini, kita ingin memang mendorong terutama pemerintah Kota Depok untuk bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi, kegiatan ekonomi di Depok ini bisa terus berjalan dan terus bisa meningkat seterusnya. Oke, berarti Kajari Depok ini turut membangun dengan cara tupoksinya, begitu ya? Iya, betul. Jadi jangan kemudian selalu distigmakan bahwa kejaksaan itu hanya ngurusi penjahat, ngurusi masukin ke penjara, ngurusi yang korupsi, tapi kita juga punya fungsi yang lain, bahwa kita juga melakukan upaya-upaya preventif, kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pendampingan terkait dengan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Depok, secara khusus oleh dinas-dinas yang terkait, seperti itu, Mas. Tuh, pemirsa Tribun News Depok, ternyata Kejaksaan Negeri Kota Depok itu punya peran serta loh dalam membangun Kota Depok. Jangan berpikiran tentang kriminalitas saja gitu ya. Betul. Nah, mari kita tanya nih, apa sih Pak kira-kira yang didorong oleh Kajari Depok untuk meningkatkan atau membangkitkan ekonomi Kota Depok di tengah pandemi COVID ini? Baik, terima kasih. Jadi beberapa kegiatan yang telah kita laksanakan dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tentunya sesuai dengan, sekali lagi saya katakan tadi, sesuai dengan tupoksi kita, kita punya seksi perdata dan tata usaha negara, yang salah satu tupoksinya adalah melakukan pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik ini pemerintah daerah, terutama karena kita posisi ada di daerah ya, tapi kalau secara nasional kita bisa pemerintah pusat maupun daerah, kemudian juga BUMN maupun BUMD yang ada di Kota Depok tentunya. Jadi beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan adalah melakukan pendampingan, supaya kemudian semua kegiatan saat ini yang sudah direncanakan itu dapat bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan tentunya dengan kegiatan itu berjalan dengan lancar, penyerapan anggaran tentunya dari DIPA pemerintah kota juga akan berjalan, dan tentunya juga ekonominya akan berjalan, dan itu tentu akan berdampak kepada ekonomi masyarakat juga di Kota Depok itu akan berjalan. Itu, Mas. Wah, keren nih. Ini baru Kajari Depok nih. Nggak ada duanya. Nah, ngomong-ngomong nih, pemirsa Tribun News Depok pasti ingin tahu dong, apa sih sehari-hari yang dilakukan Pak Sri Kunchoro di rumah nih dalam masa pandemi atau di gelombang kedua, atau mungkin sekarang nih dalam kasus COVID yang sudah melandai, katanya mal-mal sudah boleh buka nih, sudah boleh jalan-jalan. Gimana Pak? Ya, mungkin meskipun saat ini COVID sudah dikatakan melandai, tapi memang sampai dengan saat ini kita juga memang belum melaksanakan aktivitas yang ke tempat-tempat kerumunan ya. Ke mall pun juga bisa dikatakan hampir tidak pernah. Jadi kita lebih banyak sekarang memang ketika libur terutama itu ya kita paling kumpul dengan keluarga saja di rumah. Jadi kalaupun misalnya kita pengen makan, pengen apa ya, sekarang kita paling kalau nggak masak sendiri ya kita pakai aplikasi untuk belanja lewat online.
ada hal-hal yang apa sih sakral gitu yang dilakukan Pak Sri dengan keluarga yang harus dilakukan, misalnya tiap bangun pagi harus kumpul atau apa gitu? Enggak sih, kalau yang sakral sekali, yang kesannya apa ya, Tidak boleh dilewatkan. tidak dilewatkan itu rasanya enggak. Yang jelas kalau kita selalu upayakan adalah di waktu pagi itu dan juga di waktu sore itu adalah sholat subuh dan sholat maghrib berjamaah Wih, keren. dengan istri dan anak-anak. Jadi karena kesempatan kita bisa berkumpul ya hanya di pagi dan sore itu aja, kan di siang kan nggak mungkin, masing-masing Iya. juga ada di kantor karena juga kebetulan istri juga wanita karir, jadi dia juga di kantor, jadi paling kita ketemu ya pagi, bangun pagi kita subuh bareng, nanti sore pulang, kalaupun saya tidak kondisi lembur, maghrib sampai di rumah ya kita bisa upayakan untuk. Berarti curhatan tuh di subuh dong, curhat papa gitu. Ya kalau curhat itu sekarang sih bisa di sembarang waktu, di sembarang gitu ya. itu, jadi mungkin lewat aplikasi WhatsApp dan segala macam seperti itu kita sih masih memungkinkan sih komunikasi hari-hari. Kadang-kadang anak-anak pun juga lagi ujian pun kadang-kadang juga biasa juga kadang-kadang nanya seperti apa kondisinya, seperti apa tadi dapat nilai berapa, kadang-kadang juga kita nanya lewat itu aja. Keren pemirsa Tribun News Depok, bahwa memang momen itu sangat berharga. Jadi momen yang berharga itu harus dimanfaatkan dengan benar-benar, betul nggak? Betul. Gitu. Jadi Pak Sri Kuncoro ini memanfaatkan momen sholat subuh untuk saling curhat gitu antara istri dan anak-anaknya. Nah, Pak Sri, mungkin di saat ini apa yang Kajari Depok harapkan terhadap masyarakat Kota Depok dan pemerintah Kota Depok? Ya, yang pertama untuk masyarakat tentunya kami mengharapkan meskipun tadi COVID ini sudah melandai, tapi tetap waspada, tetap upayakan semaksimal mungkin untuk menjaga protokol kesehatan. Jadi walaupun terutama di tempat kerumunan ya, ketika kita di luar, keluar rumah ya tetap pakai masker lah. Meskipun melandai, meskipun kita sudah vaksin dan seterusnya, jangan dikira nanti tidak akan terpapar. Jadi peluang itu masih ada sampai betul-betul memang dinyatakan pandemi ini berakhir. Jadi harapan untuk masyarakat tetap seperti itu, kemudian juga tetap patuhi apa yang menjadi ketentuan oleh pemerintah. Kalau memang belum boleh berkerumun atau boleh melaksanakan kegiatan yang mengumpulkan banyak massa ya ikuti saja, patuhin. Nah, yang kedua terkait dengan pemerintah kota, harapannya juga seperti tadi bahwa betul-betul pemerintah kota bisa menjamin seluruh masyarakatnya ini nanti terkait dengan pelaksanaan prokes itu juga ada fungsi pengawasan di situ, dan tentunya juga tidak hanya masalah COVID-nya, tapi yang saya katakan tadi masalah ekonominya juga bagaimana tetap pemerintah bisa menjamin kegiatan ekonomi masyarakat itu tetap kemudian berjalan, sehingga bangkit, jangan sampai istilahnya gara-gara situasi saat ini kemudian dapurnya nggak ngebul. Waduh. Jadi supaya masyarakat tetap bisa bergerak, tetap bisa bekerja, tetap bisa mendapatkan penghasilan dan juga tetap bisa hidup selayaknya sebagaimana mestinya mereka. Seperti itu. Demikian pemirsa Tribun News Depok, wawancara singkat kami bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, Pak Sri Kuncoro. Terima kasih banyak Pak Sri Kuncoro. Sama-sama, terima kasih Mas Dudi. Semoga sukses. Amin. Dan Kajari Depok turut membangun Kota Depok. Terima kasih, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.